Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahmi Gunawan dari kelas 11 PVTC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kamera dan cahaya, yaitu macam-macam pendukung kamera. Baik, yang pertama ialah alat fotografi filter. Filter ini merupakan salah satu alat penyaring cahaya yang masuk sehingga menghasilkan efek-efek tertentu yang kita inginkan dalam sesi pemotretan. Cahaya pengguna filter ini yaitu dengan cara memasang pada ujung lensa. Terdapat dua jenis yang biasanya digunakan sebagai alat fotografi, yaitu square, kotak, dan circle, bulat. Yang kedua ialah tudung lensa. Salah satu alat fotografi yang dipasang tepat di depan lensa ini berfungsi untuk menghilangkan sebagian cahaya yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan flare jika cahaya tersebut masuk ke dalam lensa kamera. Yang ketiga, tripod. Tripod ini berfungsi untuk menyangga kamera pada waktu pemotretan agar kamera tidak berguncang, shaking. Alat bantu fotografi ini biasanya digunakan pada saat pemotretan yang berkecepatan lambat. Alat ini berfungsi untuk menopang berbagai lensa dengan ukuran yang relatif panjang. Yang keempat adalah alat fotografi monopod. Monopod merupakan alat pendukung fotografi yang mempunyai fungsi mirip dengan tripod, yang menyebabkan tripod dengan monopod ini terletak pada kakinya yang hanya berjumlah satu sehingga menjadi lebih praktis. Yang kelima yaitu kabel rilis. Kabel rilis adalah salah satu alat fotografi yang berbentuk mirip seperti injeksi yang lentur. Kabel ini berfungsi untuk mencegah guncangan pada saat shutter ditekan. Cara penggunaan kabel ini yaitu dengan memasangnya pada soket kabel rilis yang biasanya terletak pada tombol shutter. Yang keenam ialah background. Background ini merupakan alat bantu fotografi berupa kain dengan berbagai macam pola, gambar, serta warna yang digunakan sebagai latar belakang pemotretan di dalam studio. Yang ketujuh ialah stand background. Stand background merupakan alat fotografi yang digunakan sebagai penyangga background utama. Alat ini terdiri dari dua stand yang dalam penggunaannya bisa dinaikkan turunkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan ialah alat fotografi flash. Di dalam sebuah pemotretan sangat diperlukan adanya alat bantu fotografi yang merupakan flash. Alat ini biasanya digunakan pada pemotretan di malam hari dengan cahaya yang sangat minim. Namun, tak jarang juga yang menggunakan flash ini pada saat waktu siang hari yang bertujuan untuk fill in. Flash ini atau bisa disebut dengan blitz, ini bisa digunakan sesuai dengan jarak, kekuatan, serta fasilitas khusus yang dimiliki. Slave unit. Slave unit dalam fotografi juga biasanya disebut dengan sebuah sensor. Alat ini bekerja untuk menangkap cahaya dari sumber cahaya yang kemudian digunakan untuk menyalakan sumber cahaya lain yang tentunya terhubung dengan slave unit. 10. Kabel sinkro. Alat fotografi yang selanjutnya adalah kabel sinkro. Alat ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menyalakan tambahan flash atau bisa juga sumber cahaya lain dalam sebuah pemotretan. Penggunaan alat ini yaitu dengan cara menyambungkan kabel ini dari datangnya sumber cahaya tambahan ke bodi kamera. Yang ke-11 yaitu breaker atau holder. Ini tidak wajib digunakan setiap kali pemotretan. Alat ini digunakan hanya pada saat dimana perlu menggunakan flash tambahan. Holder ini berguna untuk menjaga slave unit atau flash tambahan dalam pemotretan. Holder ini biasanya dipasang pada bodi kamera. 12. Strobe. Strobe merupakan alat bantu fotografi yang mampu mirip dengan flash. Perbedaannya dalam kedua alat ini terletak pada ukuran strobe yang lebih besar serta cahaya yang dihasilkan pun lebih besar. Di dalam strobe terdapat sebuah sensor yang berfungsi untuk menangkap main light dari sumber cahaya utama. Yang ke-13 yaitu adalah payung reflektor. Payung reflektor merupakan salah satu alat fotografi yang menghasilkan sifat cahaya lebih meluas sehingga cahaya serta bayangan objek secara keseluruhan menjadi lebih lembut. Alat ini terdiri dari berbagai macam warna. Warna standar yang sering digunakan pada warna putih, namun ada pula yang berwarna perak.
Yang ke-14 ialah honeycomb atau sarang tawon. Sarang tawon atau dalam istilah kerennya yaitu honeycomb merupakan salah satu pelengkap fotografi yang berbentuk bulat seperti sarang tawon. Alat ini biasanya dipasang pada sumber cahaya. Sarang tawon berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh tepat pada objek. 15. Light stand. Light stand adalah salah satu alat bantu fotografi yang berfungsi untuk menjaga lampu studio pada saat pemotretan. 16 ialah flashmeter. Flashmeter merupakan alat fotografi yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah sumber cahaya dalam sebuah pemotretan baik di dalam ruangan maupun pemotretan di luar ruangan. 17 infrared sender. Alat pendukung fotografi ini berfungsi untuk mengirimkan sinar infrared yang digunakan untuk memancing flash atau lampu studio. 18 adalah alat fotografi trigger. Trigger merupakan alat fotografi yang memiliki fungsi mirip dengan infrared sender, yakni berguna untuk menyalakan lampu studio atau flash. Perbedaan kedua alat ini yaitu terletak daripada sumbernya. Trigger menyalakan lampu dengan menggunakan gelombang elektron. 19 adalah band drones. Pelengkap fotografi ini memiliki bentuk persegi 4 dengan warna yang gelap. Band drones ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada saat cahaya tersebut keluar dari sumber cahaya. 20 yaitu softbox. Softbox merupakan alat fotografi yang bahan utamanya terbuat dari kain dengan kerangka di dalamnya terbentuk mirip seperti piramid. Alat ini berfungsi untuk menghasilkan sifat cahaya yang lembut. Sumber cahaya ini dari softbox ini berasal dari strobe. 21 yaitu snoot. Alat bantu fotografi ini salah satu memusatkan cahaya pada salah satu titik sehingga cahaya tersebut tepat mengenai sasaran. Itulah alat-alat atau macam-macam pendukung kamera. Baik, mungkin dicukupkan saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.